Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia dan atas keluarganya serta para sahabat-sahabatnya. Marhaban ya Ramadan, rasanya ketika datang bulan Ramadan itu hati ini terasa sedih campur senang karena ada momen-momen tersendiri yang membuat kita bisa merasakan keindahan bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan ini Allah mudahkan kita semua untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan apa-apa saja yang menjadi hajat kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, para jamaah calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan, para jamaah Sunnah Travel yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para calon jamaah umroh itikaf Ramadan 1446 Hijriah. Kembali lagi Bapak Ibu, bersama saya Harnoto sebagai moderator untuk menemani Bapak dan Ibu semuanya pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Karena pagi ini alhamdulillah audiens baru ada sekitar 40. Semoga yang lain kasih ikut join. Karena pagi ini kita akan membahas mengenai topik atau materi fikih zakat. Pertemuan Zoom meeting kita ini berarti pertemuan yang ke-12, Bapak Ibu. Karena topik atau pembahasan kali ini berkaitan erat sekali dengan kita semua yang insya Allah selalu berkewajiban untuk menunaikan zakat ataupun sebagai penerima zakat, maka dari itu mohon dipersiapkan segala sesuatunya agar Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik dan fokus. Semoga materi atau pembahasan kita pagi ini bisa menambah ilmu atau wawasan Bapak Ibu semuanya. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kami beritahukan dahulu untuk rundown kita acara pagi ini. Ada 3 sesi. Sesi pertama jam 9:05 sampai jam 9:10 pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri. Jam 9:10 sampai jam 10 pemaparan materi fikih zakat oleh Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA Hafizullah. Jadi kita berikan waktu kurang lebih 1 jam untuk pemaparan materi. Kemudian jam 10 sampai 10:30 tanya jawab. Insya Allah jika selesai atau tidak ada pertanyaan bisa ditutup lebih cepat. Sesi terakhir yaitu penutupan. Alhamdulillah pagi ini sangat cerah Bapak Ibu. Di tempat kami sangat cerah, panas. Mungkin di tempat lain ada yang cerah, ada yang hujan. Semoga kita tetap semangat untuk tholabul ilmi. Baik, itulah pembuka dari saya. Tidak berlama lagi, kita langsung saja ke pemateri kita pagi ini, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA, Hafidhullah, untuk langsung memaparkan materi fikih zakat. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertatap muka walau hanya lewat Zoom bersama travel tercinta kita Berkah Hidayah Sunnah
Dan mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala sampai selesai dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik bagi pemateri maupun bagi kita semua. Bapak Ibu yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, fi munasabati dukhuli syahri Ramadan, berkenaan dengan kita sudah masuk bulan suci Ramadan, maka sekedar mengingatkan bahwasanya kita sekarang berada di bulan yang berbeda dengan bulan sebelumnya. Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, yaitu dengan adanya bulan suci Ramadan. Dan terlebih lagi nanti Allah Subhanahu wa taala pada setiap tahunnya akan memberikan kepada kita satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan nanti spesial lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita insya Allah taala bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mentakdirkan kita untuk berada di tanah suci di Masjidil Haram pada malam Lailatul Qadar tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surganya, menutup pintu nerakanya, dan membelenggu syaitan-syaitan yang besar. Allah Subhanahu wa taala pada setiap malamnya membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang qiyamul lail. Ketika mereka beribadah, berpuasa dan qiyamul lail imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka, kebahagiaan yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ibadah puasa ini Allah Subhanahu wa taala langsung yang akan membalasnya, dan kita tidak tahu berapa besar pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Minimal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan berpuasa ini akan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, biasanya Pak Har ketika pas hari pertama ini kadang hati-hati ngelihat apa namanya gelas di meja atau ngelihat makanan yang tergeletak di meja, khawatir nanti lupa bahwasanya hari ini kita puasa. Jadi kita saling mengingatkan, Pak Har. Ya, siap, Baik, Ustaz. baik Bapak Ibu yang terhormati Allah, tadi saya mengirimkan slide ya ke grup. Nah, demikian ringkasan materi kita terkait fikih zakat. Ini mau kita tampilkan nggak Mas Har, Ya, atau ini tampilkan Ustaz. kita Nih, Anas taib tampilkan ya. bismillah. Taib boleh. Taib. Baik Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara rukun Islam, salah satu di antara rukun Islam yang menjadi pokok-pokok dari agama Islam itu sendiri adalah zakat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakat." Jadi zakat ini rukun Islam yang ketiga setelah salat. Dan sering digandengkan antara salat dan zakat ini, sekitar 80-an lebih digandengkan antara salat dan zakat, sehingga salat dan zakat ini memang sesuatu yang sangat apa namanya menyempurnakan satu dengan yang lain. Ketika salat adalah ibadah badan, maka zakat adalah ibadah harta. Ketika salat lebih hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun zakat hubungannya kepada orang-orang yang berhak untuk kita sampaikan hak mereka. Tayyib. Maka
tidak ada perbedaan antara para ulama terkait hukum mengeluarkan zakat bagi yang memang sudah wajib mengeluarkan zakat. Hukumnya adalah wajib dan berdosa bagi orang yang tidak membayar zakat atau menunda-nunda untuk membayar zakat. Tayyib, bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Jadi sampai diperangi seperti itu. Sampai diperangi oleh Abu Bakar orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus salata wa atuz zakat." Tunaikanlah salat dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka tersebut sebagai sedekah. Sedekah di sini yang dimaksud adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Tayyib, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mensucikan mereka. Tayyib, mensucikan harta, mensucikan jiwa, dan mensucikan kita dari dosa-dosa. Tayyib, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zakat ini memang sesuatu yang sangat spesial sekali. Bayangkan, dia adalah bagian dari sedekah. Dan sedekah yang paling tinggi yaitu sedekah wajib. Sedekah ini ada sedekah yang sifatnya wajib, ada yang sedekah sifatnya sunnah. Nah, sedekah yang sifatnya wajib inilah zakat. Tayyib. Dan setiap sedekah kita tersebut adalah penggugur dari dosa-dosa kita. Nah, ini salah satu dari makna khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari harta-harta mereka tersebut sedekah yang mensucikan mereka. Tayyib, mensucikan mereka, dan juga yang kemudian menjadikan pada mereka tersebut sesuatu yang bertambah. Bertambah iman kita, bertambah pahala kita, dan juga mana qasad sadaqatun min mal. Tidak ada harta yang berkurang dengan sedekah. Justru akan selalu bertambah. Sahih. Bertambah tabungan kita di sisi Allah, bertambah keberkahan pada harta kita. Dan memang betul, Allah menambah harta kita dari yang sebelumnya. Maka Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, zakat ini adalah perkara yang sangat amat penting sekali di dalam kehidupan kita. Karena memang dia adalah kewajiban yang ada pada harta. Kewajiban yang ada pada harta. Nah, baik, mari kita langsung masuk ke slide kita. Bisa dari halaman pertama. Baik. Baik. Zakat secara bahasa dari kata an-nama wa ziyadah, yang artinya tumbuh dan berkembang. Nah, ini adalah salah satu dari makna zakat. Ya, salah satu dari makna zakat, tumbuh dan berkembang, dan juga tazkiyah, pembersihan. Tumbuh dan berkembang itu ada pada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudian juga harta kita juga yang tumbuh dan berkembang, dan juga sedekah kita di sisi Allah. Sedekah kita di sisi Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Tayyib. Jadi begitulah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala tumbuh kembangkan sampai 700 kali lipat. Tayyib. Adapun secara syariat, zakat adalah hak wajib atas harta tertentu untuk kelompok tertentu dan di waktu tertentu. Jadi dia adalah hak wajib pada harta. Hak wajib pada harta. Artinya di sini dia tidak melihat apakah orang tersebut laki-laki, perempuan, apakah orang tersebut berakal atau tidak berakal. Apakah orang tersebut baligh atau belum baligh. Yang penting dia memiliki harta, tayyib, dan dia adalah orang yang merdeka, karena kalau budak hartanya itu adalah milik tuannya. Tayyib.
Maka ketika dia memiliki harta dan dia adalah seorang muslim dan dia adalah bukan budak, maka harta tersebut harus dikeluarkan dari persentase yang telah ditentukan di dalam syariat. Tayyib. Bahkan orang yang sudah meninggal pun kalau dia belum membayarkan zakat, harus dibayarkan zakatnya sebelum dibagikan kepada ahli waris. Tayyib. Bahkan kalau ada orang dulu yang dia masih punya harta, sewaktu masih punya harta, dia tidak menunaikan zakat. Dan sekarang dia sudah tua, dia bertaubat. Oh, saya bertaubat kepada Allah. Tayyib. Terus, dulu waktu saya kaya, zakat yang saya tidak keluarkan gimana? Hukumnya menjadi hutang. Hukumnya menjadi hutang yang harus kita keluarkan juga. Sahih. Jadi memang tidak ada pemutihan di dalam zakat. Misalnya dulu masa lalu kita tidak membayar zakat, tayyib. Kemudian apakah kita sudah bertobat sekarang menjadi putih? Tidak. Ya karena memang dia adalah hak fakir miskin, hak amil, hak ibnu sabil, hak fisabilillah, hak gharim, hak mu'allaf, kemudian juga hak riqab yang memang harus kita berikan kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta mereka pada kita. Ya gimana sih kalau titipan orang itu? Kalau seandainya kita punya hutang, apakah kemudian dengan mengatakan saya bertobat, kemudian hutang kita menjadi putih, menjadi habis, menjadi hilang? Tidak. Tetap harus kita tunaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dari itu setiap muslim wajib dia menghitung apakah dia sudah menjadi seorang muzaki. Jangan sampai nanti harta yang diberikan Allah habis begitu saja. Harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk membayar pajak, hanya untuk membeli ini, membeli itu dan lain sebagainya tanpa melihat hak fakir miskin di situ. Dan zakat ini harus diniatkan. Tidak bisa seseorang misalnya mengatakan, Ustadz, saya kan sering sedekah, Ustadz. Saya tiap Jumat sedekah. Tapi Bapak belum mengeluarkan zakat. Beda antara zakat dan sedekah. Sedekah sunnah yang Bapak keluarkan. Karena Bapak ketika mengeluarkan sedekah itu tadi, Bapak tidak niat untuk mengeluarkan zakat. Makanya tidak dihitung zakat. Karena zakat ini syaratnya, rukunnya harus dengan niat. Baik. Pada harta tertentu. Jadi tidak semua harta kita yang terkena zakat. Nanti kita akan jelaskan, akan kita detailkan. Untuk kelompok tertentu. Artinya zakat ini bagi orang tertentu dan juga untuk kelompok tertentu. Tidak semua orang yang berhak mendapatkan zakat. Kalau ada orang yang dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat, tetapi dia makan uang zakat, maka berarti dia makan uang zakat dengan batil. Makan uang zakat dengan batil kalau dia tidak berhak. Dan di waktu tertentu yang berkenaan dengan nanti haul pada beberapa objek zakat. Baik. Baik, kita langsung ke halaman selanjutnya. Baik. Nah, perintah zakat dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah surat At-Taubah ayat 103 dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka. Bapak Ibu yang terhormati Allah, perhatikan, khudz itu fi'il amr yang maknanya adalah ambil. Ini perintah kepada amil agar diambil. Artinya di sini seorang amil, petugas zakat, ini boleh mengambil harta muzaki yang memang nampak harta tersebut. Boleh diambil, bahkan boleh diambil secara paksa kalau dia enggan mengeluarkan zakat. Karena perintahnya khudz. Dan para amil tersebut kalau dia mengingatkan kepada muzaki, Pak, itu kambingnya udah kena zakat loh Pak, harus dibayarkan zakatnya Pak. Itu perhiasannya itu Masya Allah itu sudah terkena zakat. Atau yang harta-harta nampak lainnya misalnya,
kalau seandainya mereka mengingatkan, kalau seandainya bahkan mereka menagih, maka ini bukan termasuk meminta-minta, bukan. Ya karena memang justru yang butuh itu adalah kita, para muzaki yang punya harta. Agar kita bisa menyalurkan harta kita tersebut kepada yang berhak. Dengan dibantu oleh muzaki. Dengan dibantu oleh amil. Amil yang bantu kita ngitung harta kita, melihat harta kita, yang mana saja yang terkena zakat, yang tidak terkena zakat, yang sampai nanti kita salah, apalagi di zaman kontemporer sekarang. Banyak hal-hal yang baru dalam fikih zakat. Tayyib. Jadi para amil-amil tersebut, itu mereka bukan meminta-minta, tetapi mereka justru membantu para muzaki untuk menunaikan kewajibannya. Seperti itu. Tayyib. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari itu di antara yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah amil. Kata para ulama, untuk biaya operasional mereka agar tetap terus ada yang mengingatkan dan yang mengambil zakat. Agar tetap terus ada syariat zakat ini di dalam umat Islam. Karena memang yang namanya cinta dengan harta Bapak Ibu, manusia apalagi manusia-manusia di zaman sekarang, itu sangat cinta dengan harta. Tayyib. Maka terkadang rasa kecintaannya tersebut membuatnya menunda-nunda atau membuatnya untuk tidak mengeluarkan zakat karena bakhil, karena pelit, karena dia anggap ini adalah hasil kerja kerasnya, karena ini, karena itu dan lain sebagainya. Maka dari itu disyariatkanlah salah satu yang mendapatkan hak zakat itu adalah amil. Dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhu ilaihi syahadata an la ilaha illallah, dalam riwayat lain ila an yuwahhidullah. Tayyib. Apabila mereka, tayyib, baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz, engkau akan datang kepada kaum mereka adalah ahlul kitab. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau mereka mengikutimu dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka, mereka wajib melakukan salat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka sudah melaksanakan hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan zakat pada harta-harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Jadi hanya orang kaya saja yang terkena zakat. Wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Subhanallah. Syariat zakat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada orang-orang kaya. Hai orang-orang kaya, lihat orang-orang miskin di sekitar kalian. Berikan harta-harta kalian tersebut yang sudah sampai nisab, yang sudah sampai haul kepada orang-orang miskin di antara kalian. Maka orang-orang miskin di suatu tempat yang paling bertanggung jawab atas mereka adalah orang-orang kaya di antara mereka. Orang-orang miskin yang ada di suatu tempat nih, misalnya di mana sih orang-orang miskin di situ? Siapa yang bertanggung jawab atas mereka? Orang-orang kaya yang ada di antara mereka. Nah inilah hikmah dari hadis Nabi, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, yang dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Baik, selanjutnya, nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syarat-syarat muzaki itu hanya ada 2. Yang pertama Islam, yang 2 merdeka. Baik, Islam maksudnya di sini adalah orang yang telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, maka dia adalah seorang muslim. Tayyib. Maka dia adalah seorang muslim. Tayyib. Dan kita tidak boleh mengeluarkan orang dari Islam, tidak boleh menuduh orang munafik, tidak boleh menuduh orang fasik tanpa bukti, tanpa dalil. Hukum asal ketika seseorang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia adalah seorang muslim. Atau dia lahir dalam keadaan muslim, dari orang tua muslim, maka dia adalah seorang muslim.
Hukum asalnya dia adalah seorang muslim. Tayyib. Yang kedua adalah merdeka. Merdeka di sini artinya dia bukan budak. Karena budak ini hartanya adalah harta tuannya. Tayyib. Merdeka di sini maksudnya adalah dia bukan budak. Budak itu akibat dari adanya peperangan. Orang-orang kafir yang tertawan di dalam peperangan, ini syaratnya harus kafir. Karena orang Islam tidak boleh dibuat budak. Tidak boleh dijadikan budak. Orang kafir yang kalah di dalam peperangan dan kemudian mereka tertawan dan tidak ditembus. Tidak ditebus oleh keluarganya. Maka dia statusnya menjadi budak. Tayyib. Nah, kalau dia sudah masuk Islam nantinya, maka baru kemudian disunnahkan untuk kita bebaskan. Tayyib. Dianjurkan kita untuk membebaskannya. Nanti justru dia kalau dia sudah menjadi muslim, maka kita dianjurkan untuk membebaskannya dalam banyak-banyak syariat, baik itu apakah kafarat jima di siang Ramadan, apakah itu bersumpah tidak ditunaikan sumpahnya, atau membunuh dengan tidak sengaja. Tayyib. Ini kafaratnya adalah membebaskan budak. Dan juga keutamaan-keutamaan secara umum membebaskan budak, setiap dari anggota tubuhnya yang kita bebaskan, maka begitu juga Allah membebaskan anggota tubuh kita dari api neraka. Dan di dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bagaimana adab-adab yang harus ya kita pahami terkait muamalah kita dengan budak. Kita mengajak mereka makan bersama kita, kalau dia tidak mau makan kita suapi. Kita berikan dari makanan yang kita makan, dari pakaian yang kita pakai. Tayyib. Dan kalau dia mau merdeka, kita bantu dia untuk merdeka. Dan bisa diambil dari uang zakat. Tayyib. Baik. Kemudian untuk terkait rukun zakat, ada 4. Niat, muzaki, harta, mustahik. Niat itu harus ada. Karena tidak ada niat tidak sah. Amal apapun tidak ada niat tidak sah. Hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Harta, ini semua harta yang terkena zakat. 4, mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Kita sebut dengan mustahik. Baik. Kemudian selanjutnya, nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya di sini kita sebutkan ada 7. Yang pertama emas dan perak dan yang dikiaskan ya, dan yang dikiaskan dengan emas dan perak, uang kertas ya. Dikiaskan uang kertas dengannya dan yang semisal dengan emas dan perak. Contohnya apa? Ini semisal dengan emas dan perak. Tayyib. Nah, di sini emas, baik itu emas yang kita simpan atau emas yang kita gunakan, atau dalam istilah lainnya perhiasan. Memang para ulama berbeda pendapat dalam zakat perhiasan. Jadi emas yang kita pakai apakah terkena zakat atau tidak? Wallahu a'lam. Pendapat yang kuatnya adalah perhiasan emas itu wajib ditunaikan zakat. Tayyib. Kemudian juga kalau saja seandainya kita memiliki berkas-berkas yang sebagai bukti kita memiliki saham, kita memiliki sukuk atau obligasi, tayyib, yang berbentuk surat, yang ada nilainya di situ, yang itu memang milik kita, ya, dan dia tidak bercampur dengan uang riba, ya, hanya pokoknya saja. Nah, ini juga termasuk yang terkena zakat. Kedua, barang dagangan. Barang dagangan ini dia dimasukkan ke dalam zakat emas dan perak. Tayyib. Kemudian nanti kita akan detailkan ya. Kemudian harta karun, emas dan perak. Harta karun. Ini korun, ini dulunya korun ini. Saking banyaknya harta kita sebut, kalau kita menemukan harta di gali-galian itu kita sebut dengan harta karun. Ini harta orang jahiliyah dulu, ya, di zaman kerajaan-kerajaan dulu di Indonesia. Kemudian kita gali, kita menemukan emas dan perak mereka. Nah, ini disebut dengan
apa namanya rikas kalau dalam istilah fikih zakatnya. Kemudian selanjutnya ada ma'adin. Ma'adin ini barang tambang, emas dan perak dan lainnya. Ini para ulama berbeda pendapat apakah selain dari emas dan perak dari barang tambang itu terkena zakat? Wallahu a'lam. Termasuk yang dizakatkan. Ya, walaupun dia bukan emas dan perak seperti misalnya ya timah dan yang sejenisnya yang memang memiliki harga, maka itu juga terkena zakatnya. Baik, kemudian hasil tanaman ya gandum, kurma, anggur kering dan yang dikiaskan dengannya. Apa saja? Makanan yang dimakan, yang ditimbang dan disimpan. Jagung, beras, sagu dan lain sebagainya. 6 binatang ternak, kambing, sapi, unta dan dikiaskan dengan sapi tersebut kerbau. Jadi kerbau dikiaskan dengan sapi. Nanti kita akan detailkan juga. 7 makanan pokok dalam zakat fitrah. Makanan pokok kita. Taib. Nah ini yang kita sebut dengan zakat fitrah. Taib. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu. Nah kita mulai satu persatu. Zakat harta. Zakat harta ini mencakup emas, perak, dan yang semakna dengan emas dan perak. Tadi ya perhiasan emas kita dan juga terkait harta dagang kita juga ya, harta dagang kita atau perniagaan kita. Baik. Nah, ini semuanya masuk ke dalam zakat emas dan perak. Baik. Baik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat At-Taubah ayat 34, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan hartanya, menyimpan-nyimpan hartanya, emas dan perak, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih. Tayyib. Dan juga banyak dari hadis-hadis Nabi SAW yang terkait ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Nanti di akhirat emas dan perak itu akan berupa lempengan yang akan mensetrika jidatnya, mensetrika punggungnya orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian untuk zakat emas dan perak ini, yang pertama adalah emas. Ya, emas ini kapan ya dia ukurannya, kapan dia sudah harus dikeluarkan zakatnya? Ketika emas kita itu sudah seberat 85 gram. Apabila emas yang kita simpan di rumah itu sudah beratnya 85 gram, emas murni 24 karat tentu. Yang dimaksud adalah emas 24 karat emas murni. Baik. Nah, terus bagaimana Ustadz kalau seandainya saya punya 18 karat atau 20 karat? Nah, nanti cara menghitungnya adalah misalnya 18 ya dibagi 24 kemudian dikali berat emas tersebut. Nah, hasilnya adalah ya sekian-sekian gram. Nah, itu yang kemudian dikalikan dengan harga per gram emas saat ini. Tayyib. Jadi kalau misalnya kita di rumah tayyib ada emas yang 24 karat sudah sampai 85 gram atau lebih dan usianya sudah 1 tahun, maka sudah harus dikeluarkan. Sudah harus dikeluarkan zakatnya. Tayyib. Dan tadi kalau seandainya dia 18 karat atau 20 karat, maka dia dibagi 24, kemudian dikalikan beratnya. Kemudian muncul nilai, dan nilai itulah yang kemudian dikalikan. Ya, tentu akan lebih sedikit. Akan lebih sedikit ya, misalnya 18 menjadi 15. Tayyib. Nah, 15 ini kemudian yang dianggap ya, yang dianggap 24 karat. Tayyib.
Baik. Kemudian yang kedua adalah zakat perak. Nah, perak ini dia nisabnya adalah 595 gram. 595 gram. Jikalau dia sudah sampai nisabnya 595 gram atau lebih dan juga sudah sampai 1 tahun, maka sudah wajib dikeluarkan zakat. Nah, berapa yang harus kita keluarkan? Yang harus kita keluarkan adalah 2,5%. 2,5%. Terus gimana Ustaz? Saya kan ada potongan-potongan emas. Bagaimana cara mengeluarkannya? Boleh dikeluarkan emasnya, boleh dikeluarkan dengan uang. Jadi karena memang zakat emas dan perak ini adalah zakat nilai, maka kemudian boleh dikeluarkan uang. Jadi kita punya emas, tapi yang kita keluarkan adalah uang. Maka dari itu, terkait uang kertas kita saat ini, termasuk juga uang digital kita, uang kita yang ada di bank, uang kita yang ada di ini, di itu, dan lain sebagainya, ini juga termasuk yang harus kita zakatkan. Tadi surat-surat berharga yang kita miliki tadi, semuanya termasuk ke dalam zakat harta. Termasuk ke dalam zakat harta. Tayyib. Termasuk ke dalam zakat harta. Nah, apa-apa saja yang dikiaskan dengan emas dan perak? Tayyib. Selanjutnya. Nah, jadi yang dikiaskan dengan emas dan perak ini uang kertas, cek, atau yang semisalnya yang memang bisa dicairkan pastinya. Yang memang bisa dicairkan. Tabungan, simpanan, deposito, saham. Saham ini yang memang dia uang pokoknya. Jadi nggak masuk misalnya riba-ribanya di situ nggak masuk. Riba-ribanya nggak masuk, uang pokoknya saja. Perhiasan yang dipakai. Termasuk juga hutang yang berada di orang lain yang ada kemungkinan untuk dibayar. Dan lancar. Tayyib. Jadi saya misalnya ada orang yang meminjam kepada saya 1 M dan dia rutin membayar misalnya sebulan itu 10 juta, 10 juta, 10 juta, maka uang saya yang ada padanya tersebut yang tersisa itu dimasukkan ke dalam harta saya yang harus dizakatkan. Termasuk barang dagangan. Barang dagangan, bagaimana cara menghitungnya? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari nomor 1 sampai nomor 7, uang kertas, cek, tabungan, saham, perhiasan, hutang, barang dagang, ini semuanya dikiaskan dengan zakat emas. Jadi kalau uang kertas kita atau barang dagangan kita atau lainnya itu sudah senilai 85 gram emas, sudah senilai 85 gram emas, maka berarti dia sudah sampai nisab. Tunggu sampai setahun. Kalau usianya setahun, masih berada di 85 gram emas atau lebih, maka berarti harus kita keluarkan 2,5% atau 1/40. Cuma di sini yang harus kita pahami adalah terkait barang dagangan. Nah, barang dagangan ini memang harus ada penjelasan tersendiri. Di mana yang dimaksud dengan barang dagangan ini adalah barang yang memang kita niatkan untuk didagangkan. Barang yang memang kita niatkan untuk kita dagangkan. Jadi kalau barang yang kita beli, di situ kita pakai, tidak kita niatkan untuk kita dagangkan, maka dia bukan termasuk harta yang dizakatkan. Tayyib. Jadi saya beli rumah untuk saya jual lagi dan dapat untung. Saya beli mobil untuk saya jual lagi dan saya dapat untung. Nah, ini yang dimaksud dengan barang dagang. Tayyib. Maka barang dagang kita tersebut, kalau nilainya sudah 85 gram emas dan sudah 1 tahun, apapun barang dagangan kita tersebut, maka dia kalau sudah nilainya, sudah 1 tahun nilainya sudah 85 gram emas, walaupun barangnya belum laku, walaupun barangnya belum laku, Ustaz, barang saya belum, ya tetap harus dikeluarkan zakat. Terus Ustaz, saya ini lagi nggak ada penjualan ya Ustaz, lagi bangkrut. Cuma ada barang dagangan saja. Ya keluarkan barang dagangnya, keluarkan yang dizakatkan. Kalau misalnya barang dagangannya sembako, kita jual sembako di rumah, nilainya sudah 85 gram emas, sudah 1 tahun. Maka yang kita keluarkan ya sembako itu tadi.
yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Seperti itu. Kalau seandainya kita tidak tidak mengeluarkan uang. Sebenarnya sih dikeluarkan adalah uang. Tapi misalnya suatu saat mungkin kita nauzubillah atau la qadar Allah kita bangkrut, ya udah harta dagang itu yang kemudian kita zakat, kita keluar 2,5%. Jadi dinilai saja berapa ini harganya, oh ini nilainya yang itu yang kemudian kita keluar. Dan ada yang semisal dengan barang dagangan yaitu zakat perusahaan. Nah, perusahaan juga yang dimiliki oleh seorang muslim ketika barang perusahaannya tersebut yang sudah siap untuk dipasarkan, yang sudah siap untuk dipasarkan, barang dagang yang sudah siap untuk dipasarkan tersebut, ya, nilainya sudah 85 gram emas dan sudah 1 tahun, maka itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Tayyib, harus dikeluarkan zakat. Adapun terkait misalnya mobil pengangkut barang, kemudian mesin pencetak barang, itu tidak termasuk. Yang dinilai itu hanya barang yang siap dipasarkan saja. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk harta-harta ini digabungkan semuanya, boleh. Digabungkan semuanya, artinya begini. Saya uang di rumah itu hanya 50 juta. Tayyib. Kemudian di di bank ada 50 juta. Berarti 100 juta. 100 juta belum sampai 85 gram emas. Karena 85 gram emas sekitar sekarang ya 120 juta. 120 juta lebih. Nah, melihat harga emas Antam hari ini berapa? Harga jual dari emas Antam hari ini berapa? Itu yang kita jadikan patokan 1 gram emas. Baik. Maka kalau seandainya uang kita di rumah hanya 50 juta, uang di bank hanya 50 juta, tetapi kita punya harta dagang, punya barang dagangan, maka ini digabungkan Bapak Ibu. Maka ini digabungkan agar kemudian dia sampai nisabnya 85 gram emas. Jadi harus digabungkan karena memang dia adalah nilai semuanya. Semuanya ini adalah nilai, semuanya adalah fulus. Baik. Baik Bapak Ibu, nah ini kurang lebih terkait zakat harta dan yang dikiaskan dengan emas dan perak. Jadi dia dikiaskan dengan emas, tidak dengan perak. Dikiaskan dengan emas dan tidak dikiaskan dengan perak. Karena kalau perak ini nanti kita punya harta 20 juta saja yang tersimpan di bank itu sudah harus mengeluarkan zakat. Ya. Nah, memang untuk emas inilah yang kemudian menjadi standar orang tersebut dikatakan kaya atau tidak. Maka dari itu, ya, dalam pengkiasannya, apakah dikiaskan dengan emas dan perak, maka yang kuat adalah dikiaskan dengan emas. Baik. Maka uang, kertas, cek, tabungan, dan lain sebagainya ini, kalau dia sudah sampai nisab dan juga sudah 1 tahun, 1 tahun Hijriah, ya, maka kemudian harus dikeluarkan 2,5%. Tahun Hijriah ya, bukan tahun Masehi. Ini kita kadang salah. Ngitung zakat pakai tahun Masehi, itu zalim. Ngitung zakat pakai tahun Masehi, itu zalim. Kenapa zalim Ustaz? Ya kan tahun Masehi lebih lama daripada tahun Hijriah. Ada sekitar perbedaan 11 hari. Baik. Kalau kita sudah sampai nisabnya tapi kita kemudian belum sudah sampai nisab, sudah sampai haulnya tapi kita juga belum membayar zakat dan kita tunda-tunda. Ini sama seperti ada orang fakir miskin yang mau makan, kita tunda-tunda, Mas, nanti dulu makan ya. Mas, nanti dulu makannya. Ya seperti itu. Tayyib. Nah, kalaupun misalnya mau dihitung pakai tahun Masehi, sebagian ulama kontemporer menyebutnya dia bukan 2,5%, tapi 2,577%. Jadi ada lebihnya. Karena dia beda dengan hitungan Hijriyah. Tayyib. Baik. Selanjutnya,
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zakat tanaman. Nah, ini juga kita kadang banyak yang kurang paham dari petani-petani kita. Karena memang tidak ada edukasi di dalam hal ini. Orang yang kadang sudah punya sawah hektaran, sudah ketika panen sudah dapat 720 kg. Tayyib. Nah, ini zakatnya tidak dikeluarkan. Nah, ini kita zalim. Ya. Zakat tanaman ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 141. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasad." Ya, makanlah dari buahnya ketika dia berbuah dan berikan haknya pada hari panen. Maka zakat tanaman ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia hanya melihat nisab saja, tidak melihat haul. Jadi tidak ada haul dalam zakat tanaman. Tidak ada hitungan 1 tahun dalam zakat tanaman. Jadi kalau dia sudah sampai nisab, yaitu 720 kg, nah ini sebenarnya sih, Bapak Ibu yang terhormati Allah, ini untuk detail masalah nisab ini sebenarnya kita patokannya nih sebenarnya ya. Patokannya adalah so sebenarnya. So. So itu adalah 4 mud. 4 mud itu 4 centong tangan kita. Tayyib. Nah, kalau sekarang ini sudah ada takarannya tersendiri tuh, ada mud terkait. Nah, tinggal kita itu saja. 300 sok, 300 centong besar itu. Tayyib. Nah, kita lihat satu centong itu berapa kilo. Karena kan beda-beda tentu. Kurma berbeda beratnya dengan apa namanya dengan apa namanya kurma basah, kurma kering dan lain sebagainya. Maka dia akan melihat takarannya. Makanya dia berputar sekitar 720 sampai 750 sampai 9 sampai apa namanya lebih dari itu. Jadi tentu dia melihat pada patokan barang yang ditanam, yang dihasilkan itu apa. Jadi dia patokannya sok. Nah, ini untuk gambarannya saja. Taib. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya tanaman yang wajib dizakatkan, yaitu ya jenis makanan yang bisa ditimbang, yang bisa ditakar dan disimpan. Ya. Nah, ini wajib dizakatkan. Nanti ya lihat saja, ambil satu sok itu berapa kilo. Ambil satu sok berapa kilo, itu satu sok itu dia tadi ya 4 kali mud, atau yang mengambil takarannya tersendiri khusus ya. Nah, ini yang kemudian menjadi takarannya, itu kemudian dikalikan 300. Dikalikan 300. Nah, kemudian dapatnya berapa? Kalau sudah sampai sekian-sekian 720 kilo misalnya, tayyib, maka berarti itu sudah sampai nisab, berarti sudah wajib mengeluarkan zakat. Kalau kurang dari itu berarti tidak wajib untuk dikeluarkan. Tayyib. Adapun yang dikeluarkan dalam zakat tanaman ini, kalau seandainya perkebunan atau persawahan tersebut disirami dengan air hujan atau serapan air, maka dia yang harus dikeluarkan adalah 10%. Adapun persawahan tersebut yang disiram dengan hewan ternak atau dengan alat pompa mesin dan lain sebagainya yang memang mengeluarkan biaya, maka yang harus dikeluarkan hanya 5% saja. Gimana Ustadz kalau sebagian dengan alat pompa, sebagian dengan curahan hujan? Berarti setengahnya 7,5%. Pertengahan dari 10 dan 5 tersebut 7,5%. Kalau seandainya 50-50. Tapi kalau lebih banyaknya hujan, berarti dikelompokkan ke 10%. Kalau lebih banyaknya disiram dengan alat pompa, berarti dia dimasukkan ke 5%. Nah, seperti itu. Jadi melihat mana yang paling dominan. Kalau dia 50-50, 7,5%. Nah, ini untuk terkait zakat tanam. Ya, para petani-petani kita harus kita sampaikan terkait hukum ini Bapak Ibu, karena banyak yang punya sawah-sawah ya, tapi kemudian tidak ditunaikan zakatnya. Ini masalah. Ya.
Kita kalau seandainya panen tidak kita keluarkan zakatnya, kemudian tahun depan panen lagi, tahun depan panen lagi, nanti bertumpuk hutang kita yang harus kita bayar. Jadinya justru bertambah berat kalau belum kita tunaikan. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zakat hewan. Zakat hewan ini diambil dari tulisan Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang menyebutkan terkait hewan-hewan apa saja yang dizakatkan dan jumlah atau nominal hewan yang sudah terkena zakat dari kambing, sapi, dan unta. Ini disebutkan diantaranya adalah kalau kita buka Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al Asqalani di situ disebutkan kesalahannya Abu Bakar As-Siddiq. Yang kesimpulannya adalah sebagai berikut. Ya. Selanjutnya. Nah, ini untuk kesimpulan dari zakat hewan. Jadi kambing itu kapan dia sudah terkena zakat? Kalau dia sudah berjumlah 40. Sapi kapan dia terkena zakat? Kalau dia sudah berjumlah 30. Unta kapan dia mulai terkena zakat? Kalau dia sudah berjumlah 5 ekor. Ya. Kambing, sapi, dan unta, termasuk juga di situ tadi kerbau, ya. Kambing ini, ya kambing dan domba juga, adalah yang memang dia makan dari rerumputan liar. Yang dia makan dari rerumputan liar, jadi yang di luar. Jadi bukan yang memang kita pelihara di rumah, kemudian kita ambil makanannya, kemudian kita berikan di kandangnya tersebut. Bukan itu. Jadi dia adalah kambing yang memang dia makan dari rumputan liar. Kalau dia makan dari rumputan liar, maka kemudian dia terkena zakat. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu. Terus bagaimana Ustadz kalau seandainya kambingnya untuk dijual? Ya. Nah, di sini sebagian para ulama mengatakan dia mengeluarkan zakat perdagangan, sebagian mengatakan dia mengeluarkan zakat kambing. Ya. Nah, kalau zakat kambing, ya lihat saja kambingnya di situ ada berapa. Kalau sudah 40 berarti sudah dikeluarkan nanti satu kambing usia 2 tahun. Tayyib. Kalau seandainya dia zakat perdagangan, ya berarti ya dinilai saja kambingnya tuh di situ semuanya berapa per kambing, misalnya harganya sekian juta, dikalikan semua kambing yang ada di situ, apakah sudah sampai nisab, kemudian usianya sudah 1 tahun belum. Kalau sudah maka diambil 2,5% dari. Jadi apa namanya, kalau seandainya di situ kita ada kambing untuk diperdagangkan, maka kita boleh mengambil zakat kambing, boleh mengambil zakat perdagang. Tayyib. Baik. Kambing dan domba ya sama. Kemudian sapi mulainya dari 30, kemudian unta mulainya dari 5. Dan di situ ada pertambahan-pertambahannya. Jadi kalau 40 sampai 120 itu baru satu kambing yang harus kita keluar. Dan mulai dari 121 sampai 200 itu sudah 2 kambing yang harus kita keluarkan. Baik. Nah, ini tentu kita jarang punya kambing di rumah. Baik, selanjutnya. Nah, tadi apa namanya? Bagaimana Ustadz yang kita ternakannya itu ayam misalnya. Ayam tidak ada zakat ayam. Nah, yang adanya adalah zakat perdagangan. Seperti itu ya. Kelinci nggak ada zakatnya. Tapi kalau didagangkan, maka nantinya zakat perdagangan. Dan tentu syaratnya 2. Sudah sampai nisab 85 gram emas dan sudah 1 tahun hijriah. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, zakat harta karun. Ya. Jadi harta karun, jadi dia adalah harta yang terpendam dari peninggalan orang-orang non-muslim dahulu. Jadi harta yang terpendam dari harta orang-orang non-muslim dahulu.
Jadi kalau kita menemukannya dan di tanah kita, maka kita berhak memilikinya. Boleh kita milikinya. Ya, boleh kita miliki. Ini beda dengan lukotoh. Lukotoh itu barang temuan yang ada di atas bumi. Kalau itu tuh harus kita umumkan setahun, kalau tidak ada baru boleh kita miliki. Tapi kalau untuk tadi harta karun, ini kita menemukannya boleh kita miliki. Asal kita keluarkan zakat. Zakatnya berapa? Zakatnya di sini lebih banyak. Ya karena kan kita nggak perlu susah-susah. Modalnya cuma hanya satu cangkul. Maka zakat yang kita keluarkan lebih besar yaitu 20%. Kata Nabi, wafir rikazi humus. Dan di dalam rikas itu humus 20%. 1/5, 20%. Dia lebih banyak. Dan dia tidak menunggu haul. Kapan kita temukan, bahkan tidak ada nisabnya. Seberapapun yang kita temukan, harus kita ambil darinya 20%. Jadi dia tidak butuh haul, dia tidak butuh nisab. Dia tidak butuh haul, dia tidak butuh nisab. Ya. Nah, adapun barang tambang, seperti tadi timah, apa aja biji besi, barang-barang minyak yang berharga tersebut, maka dia sama, dia tidak butuh haul, tetapi dia butuh nisab. Nisabnya 85 gram emas. Jadi kalau barang tambang kita tersebut sudah sampai nilainya 85 gram emas, maka harus kita keluarkan 2,5%. Dan dia tidak menunggu haul untuk barang tambang, timah dan lain. Dan tentu itu tadi yang kita sampaikan ada perbedaan para ulama di situ. Sebagian mengatakan tidak ada kecuali emas dan perak saja. Sebagian mengatakan dan itu pendapat yang kuat bahwasanya pada barang tambang yang memiliki nilai itu diwajibkan zakat 2,5% ketika dia sudah sampai nisab dan dia tidak menunggu haul. Jadi kapan hari itu kita nambang timah kemudian dapat dan nilainya sudah 85 gram, 25 gram emas, maka kita keluar. Baik, selanjutnya. Nah, ini zakat ma'adin, tadi sudah saya. Dan jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat barang tambang adalah 2,5%, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan dalam zakat barang, zakat tambang tidak disyaratkan haul. Dalam zakat barang tambang itu ya. Dalam zakat barang tambang tidak disyaratkan haul. Jadi tidak perlu usia setahun. Jadi kapan kita dapat nilainya sudah 85 gram emas, ya, nilainya sudah 85 gram emas, maka kita keluarkan 2,5%. Selanjutnya, nah ini terkait itu tadi ya, terkait pendapat para ulama terkait untuk zakat tambang selain emas dan perak. Nah ini ada perbedaan antara para ulama. Dan kita di sini memilih pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya zakat tambang tersebut ya selain emas dan perak itu harus kita keluarkan zakat. Tayyib. Selanjutnya, nah terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya sebenarnya sahihnya itu adalah zakatul fitri. Ya sebenarnya zakatul fitri. Fitrun itu artinya zakat yang berupa makanan. Ya, zakat yang berupa makanan. Jadi kita ketika satu Syawal tersebut kita berbuka, kita makan pagi. Nah, itulah fitrah. Ya. Jadi dia adalah zakat dari makanan pokok yang biasa kita makan setiap hari. Jadi dia berbeda daripada zakat-zakat lainnya. Zakatul fitri ini ya dikeluarkan 1 tahun sekali. Dikeluarkan 1 tahun sekali. Dan dia waktunya adalah ketika
seseorang ya masih hidup, dia masih hidup nih ketika akhir Ramadan, sam ya ketika dia masih hidup akhir Ramadan, ketika dia masih hidup di akhir Ramadan, tayyib, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Tayyib, dia wajib mengeluarkan zakat tayyib. Ya karena memang zakat fitri ini ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Umar, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadaqatul fitri min Ramadan. Jadi memang dia berkenaan dengan puasa Ramadan kita. Dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam lainnya, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Jadi zakat fitri ini diwajibkan oleh Rasul sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Jadi pembersih bagi orang yang berpuasa, menyempurnakan pahala puasa kita, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Nah, jadi zakatul fitri ini Bapak Ibu ada kekhususan dibandingkan dengan zakat-zakat lain. Bahkan para ulama itu membagi zakat itu ada dua, ada zakatul mal, ada zakatul badan. Zakat mal itu semua harta tadi, zakat badan itu adalah zakat fitri. Ya karena memang zakat fitri ini diwajibkan kepada semua yang hidup pada akhir Ramadan tersebut. Mau besar, mau kecil, mau laki-laki, mau perempuan. Ya. Adapun janin itu hanya disunahkan saja para ulama. Hukumnya mustahab, tidak wajib janin. Sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan. Maka ketika orang masih hidup di akhir Ramadan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Batasan wajibnya kapan orang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri? Apabila dia memiliki makanan lebih untuk dirinya dan keluarganya. Dia memiliki makanan lebih untuk dirinya dan keluarganya, maka wajib kemudian dia keluarkan zakatnya. Masing-masing satu orang dikeluarkan satu so'. Satu so' itu ya itu juga ada perbedaan antara para ulama, apakah 2,4, 2,5, 2,6 atau 2,7. Kalau dari Kementerian Agama kita sendiri, zakat fitrah itu satu orang satu so' itu dianggap 2,5. Dianggap 2,5. Atau kalau mau nyari amannya 2,7. Atau kalau mau lebih aman lagi 3 kilo sekali. Tidak masalah. Lebihnya itu dihitung sedekah. Jangan sampai kurang saja. Jadi kalau kita memiliki makanan lebih pada malam hari itu, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitri. Kalau tidak punya makanan Ustaz, atau ada makanan tapi hanya untuk keluarga kita saja, maka tidak wajib. Tidak wajib mengeluarkan zakat fitri kalau memang tidak punya makanan. Justru dia yang harus diberikan makanan. Itu ya. Tayyib. Dan pendapat jumhur para ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dalam zakat fitri yang harus dikeluarkan adalah makanan, tidak boleh dengan uang. Tidak boleh dengan uang. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nanti kita berangkat umroh, dan ketika di akhir Ramadan kita di sana, tayyib, jangan sampai kita mengeluarkan zakatnya uang. Kita keluarkan zakatnya adalah beras, makanan pokok kita. Yang makanan pokoknya beras. Kalau gandum ya gandum, kalau jagung ya jagung, kalau apa namanya tepung-tepung lainnya ya tepung itu yang menjadi makanan pokok. Itu yang dia keluar. Satu sok ya sekitar 2,5 tri atau 2,7 kilo. Dan menurut jumhur para ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila, tidak sah kalau yang kita keluarkan itu berupa uang atau berupa nilai. Karena zakat uang ini ada tersendiri. Adapun zakat
fitri itu ya makanan gitu. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, faradu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri itu haratan lisaimi minal lagwi warafat wa tu'matan lil masakin, dan makanan untuk orang-orang miskin. Dari hadis ini ada dua hal yang ini kata apa? Kata 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 apa namanya? Kata Ibnu Abbas ya, kata Ibnu Abbas. Rasulullah mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang berpuasa dari hal-hal yang tidak bagus dan hal-hal yang buruk, dan makanan bagi orang-orang miskin. Nah, dari hadis Ibnu Abbas ini, bahwasanya zakat fitrah itu berupa makanan, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi orang-orang miskin saja. Jadi asnaf 8, mohon maaf, tidak dapat zakat fitrah kecuali fakir miskin saja. Menurut pendapat yang paling kuat. Ya memang betul ada pendapat para ulama, katanya sebagian para ulama semua asnaf itu boleh dapat zakat fitrah. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tu'matan lil masakin, makanan bagi orang-orang miskin, dan juga secara hikmah kalau kita lihat zakat fitri ini kita nggak ada orang yang misalnya sampai nisabnya 85 gram emas. Orang miskin pun miskin artinya dia punya hartanya kempes. Kalau dia punya makanan pada malam hari itu lebih untuk keluarganya untuk besoknya, tayyib, dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Seperti itu. Masa orang miskin kemudian yang makannya adalah apa namanya amil ini itu dan lain sebagainya. Tayyib. Nah, ini harus kita perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai hak fakir miskin ini termakan oleh kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, ini terakhir Mas Arto. Tayyib. Nah, kemudian selanjutnya ini tadi sudah. Selanjutnya, nah, slide terakhir tadi. Oke, slide sebelum terakhir, sebelum terakhir. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk orang yang setelah ini, slide setelah ini, ya, untuk orang fakir dan miskin Allah Subhanahu Wa Taala kedepankan di dalam ayat ini, Taubah ayat 60, yang menunjukkan kata para ulama, merekalah yang lebih berhak untuk mendapatkan zakat dari kaum muslimin tersebut. Artinya di sini ada 8 asnaf. Jangan sampai nanti kita sebagai amil salah di dalam menyalurkan zakat kaum muslim. Jangan sampai nanti kemana, ke Fisabilillah, ke Kirikop, ke Ibnu Sabil, ke Gharim, sedangkan fakir miskin kelaparan. Jangan sampai. Ya, harus kita pahami betul-betul, mereka di sini dikedepankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengedepankan sesuatu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Bahwasanya mereka lah yang lebih berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Wabil khusul zakat fitrah yang merupakan makanan. Orang-orang miskin ini nggak ada dia mikirin, orang-orang fakir miskin nggak ada mikirin mau bikin gedung bertingkat-tingkat. Mikir bagaimana hari ini makan, besok makan. Apalagi orang fakir miskin yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Ada orang tua yang sudah tidak punya anak, misalnya tidak punya pekerjaan. Berikan zakat fitrah kepada mereka. Seberapa banyak Ustaz? Untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Jangan kita hanya kasih beras cuma sebulan. Habis itu setelah bulan ke depan dia mau makan apa? Kelaparan, mau minta-minta lagi. Berikan dari uang zakat fitri dari apa? Berikan dari zakat fitri beras, dari zakat fitri tersebut. Nah, inilah mudaratnya kalau seandainya zakat fitri dibayar dengan uang. Uang yang mereka dapatkan bukannya dibeli beras, terkadang diberikan untuk hal yang lain. Padahal mereka lebih butuh beras daripada yang lain. Dan untuk zakat, misalnya uang, ini kan ada zakatnya sendiri. Ada zakat emas, zakat perak, zakat perdagangan, dan lain sebagainya. Iya, ini jangan kebalik. Kita bahkan sekarang udah banyak yang kebalik. Zakat mal dibayarin sembako, zakat fitrah dibayarin duit. Yang kebalik ini kadang kita. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harus kita pahami hal-hal ini agar kita di dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan
sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum Mas Hartono. Mungkin untuk sekedar materi cukup sampai di sini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron, jazakallahu khairan atas pemaparan materi Ustadz Dr. Muhammad Yasir, MA, Hafidhullah. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu karena supaya tidak tumpang tindih nanti. Kemudian untuk pertanyaan karena di kolom chat sudah ada, kita buka kolom chat terlebih dahulu Bapak Ibu. Pertanyaan pertama dari Ibu Wiwin. Izin bertanya Ustadz, ini pertanyaannya ada dua. Nomor satu dulu, apakah zakat mal bisa diberikan kepada adik, ipar, atau cucu yang membutuhkan biaya sekolah atau biaya berobat karena sakit? Sosial ekonomi mereka hanya bisa untuk makan sehari 2 kali karena suaminya buruh kasar. Fadol Ustaz Yasir. Pertanyaan Baik, nomor Bismillah. satu dulu. Langsung kita jawab. Langsung kita jawab Pak ya. Ya, jawab dulu satu dulu. Baik. Nah, keluarga kita yang miskin, artinya memang yang dia berhak untuk mendapatkan zakat. Keluarga kita. Dan yang memang dia bukan tanggungan kita. Kalau yang tanggungan kita ini kan bapak, anak, suami, istri. Itu kan tanggungan. Ya, tanggungan atau kakek. Ya, ini tanggungan. Tapi kalau yang saudara, itu kan dia bukan tanggungan. Tayyib kemudian juga apa namanya sepupu, ya, ponakan, dia termasuk kerabat. Dan justru kalau seandainya kerabat kita tersebut miskin, justru dia yang paling berhak atau bukan paling berhak, dia yang lebih utama untuk kita berikan zakat kita kepadanya. Kenapa? Karena kita mendapatkan dua keutamaan di situ. Keutamaan pertama kita telah menunaikan zakat, keutamaan kedua menyambung tali rahim antara kita, antara keluarga. Tayyib. Apalagi dia tahu kita kaya. Ada ini juga. Jadi mereka walaupun jauh tidak masalah, walaupun mereka misalnya di kampung kita di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi tidak masalah. Tayyib. Dan tentu Bapak juga harus memperhatikan orang-orang miskin yang ada di sekitar Bapak juga pasti. Tayyib dan boleh kemudian zakatnya diberikan kepada keluarga. Dengan syarat dia memang berhak. Berhak itu adalah memang statusnya salah satu dari 8 asnaf tersebut. Imma dia adalah seorang fakir. Seorang fakir ini adalah orang yang tidak punya makanan sama sekali atau punya makanan tidak sampai setengah. Tayyib. Atau begini, simpelnya. Dia sebulan itu ya untuk hidup dia butuh uang 1 juta. Ya. Kalau tidak punya sama sekali atau dia punya uang tapi tidak sampai setengahnya itu tergolong fakir. Kalau dia punya setengah tetapi tidak mencukupi itu tergolong miskin. Jadi dia punya uang 500.000 ke atas tapi belum sampai 1 juta, sedangkan kebutuhannya sebulan 1 juta. Maka itu tergolong miskin. Dan fakir lebih susah daripada miskin. Kemudian selanjutnya adalah amil, orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat yang mendapatkan izin dari pemerintah. Adapun panitia-panitia zakat di masjid itu bukan amil dan mereka tidak berhak untuk menerima zakat. Haram. Ya, yang berhak itu adalah amil yang memang mendapatkan izin dari pemerintah. Seperti misalnya, alhamdulillah saya juga bekerja di lembaga amil zakat yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah, yaitu lembaga amil zakat Solidaritas Insan Peduli yang ada di Cilengsi. Ya, binaan Ustadz Abu Yahya Badrus Salam. Nah, ini kita sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, ini kita yang berhak untuk menarik zakat dan menyalurkan zakat kepada mustahik. Dan juga ada hak amil di situ untuk biaya operasional. Seperti itu. Ini amil. Kemudian wal mu'allafa qulubuhum, mu'allafa qulubuhum orang yang dijinakan hatinya.
baik dia orang Islam yang baru masuk Islam atau dia orang kafir yang diharapkan agar dia bisa masuk Islam. Itu termasuk mu'allaf. Nanti di sini amil yang mengukur orang itu termasuk mu'allaf atau tidak. Karena amil ini dia memang tugasnya adalah wakil dari muzaki dan juga wakil dari mustahid. Itu makanya fungsi amil ini agar zakat tersebut disalurkan ke objek yang tepat. Riqab, orang yang pengen bebas atau yang sekarang disamakan dengan orang yang dalam tawanan. Misalnya ada kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Untuk menebus mereka membutuhkan uang sekian-sekian, maka itu boleh dikeluarkan dari uang zakat. Gharim, orang yang punya hutang, yang berhutang untuk kebutuhan yang memang diperbolehkan dalam syariat. Berhutang bukan untuk maksiat. Berhutang untuk dirinya atau untuk orang lain. Untuk dirinya, untuk kebutuhan dirinya, sandang, pangan, papan. Untuk orang lain itu seperti dia mendamaikan suatu kaum dan dia butuh dana. Itu boleh dia diberikan uang zakat ketika dia berhutang. Kemudian fisabilillah, orang yang berperang, orang yang berangkat haji juga termasuk. Dikategorikan juga oleh para ulama. Dan termasuk talabul ilmi. Anak-anak yang menghafal Al-Quran di pesantren, anak-anak yang belajar ilmu agama di pesantren, itu masuk ke dalam talabul ilmi. Adapun yang di sekolah SD, SMP, SMA, SMK ini bukan termasuk fisabilillah. Ibnu Sabil, orang yang terputus bekalnya di perjalanan. Nah ini pastinya amil nih yang harus melihat ini. Ini termasuk atau tidak? Termasuk atau tidak? Termasuk juga tadi fakir miskin. Jangan sampai kita salah di dalam menyalurkan zakat. Nah inilah fungsi amil. Kalau kita berikan zakat atau kita titipkan zakat tersebut kepada. Ya, Nah demikian ya jawabannya ya. Mas Hartono. Baik, Ustadz. Syukron atas jawabannya. Ini pertanyaan kedua dari Bu Wiwin. Maaf, Ustadz, pertanyaannya berbeda. Apakah pada saat sholat taraweh kita boleh sambil membaca mushaf Al-Quran? Kalau dibolehkan, apakah mushaf dipegang di tangan kanan atau tangan kiri? Oh, ini di luar topik, Ustadz. Gimana, Ustadz? Jawab atau? Tayyib. Ya, nggak masalah. Dabas. Ya boleh. Boleh kita sholat sunnah. Sholat sunnah ya. Sholat sunnah. Tidak sholat wajib ya. Sholat sunnah memegang mushaf. Boleh. Diperbolehkan. Cuma kata para ulama, memperkecil gerakan. Jadi kan terlalu banyak gerak. Jadi gerakannya bagaimana supaya tidak terlalu banyak. Itu ya. Tayyib. Baik. Ya memegang dengan tangan kanan pastinya. Sebagai penghormatan. Untuk mushaf. Tayyib. Ya, Baik. baik, Ustadz. Syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan Ibu Wiwin terjawab ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Juniarti. Afwan Ustadz, kemarin dibilang bahwa untuk zakat fitrah sebaiknya dibayar di Mekah. Berarti nanti dibantu oleh tim ya Ustadz. Lalu zakatnya nanti berupa beras atau kurma Ustadz. Mohon infonya. Sukron. Fadol Baik, Ustadz. bismillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk zakat fitrah, boleh kita bayarkan di sini di Indonesia, boleh kita bayarkan di Mekah, tergantung kemaslahatan. Tergantung kemaslahatan. Maslahatnya seperti apa? Ini fungsi amil, melihat mana yang lebih maslahat. Kalau di kampung kita banyak orang-orang miskin, ya. Kalau kampung kita banyak orang-orang miskin, tayyib, maka afdolnya kita membayarnya di kampung kita, tayyib, walaupun kita safar. Tayyib. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kalau di sana yang lebih memang membutuhkan, maka kita bayar zakatnya di sana. Cuma memang dari sisi afdolnya adalah ya di mana kita berada di situ pada hari kita diwajibkan zakat fitrah. Seperti itu. Tetapi juga di sini ya melihat kemaslahatan. Kalau di sana misalnya zakat fitrah ini sudah melimpah, sementara di Indonesia ini mereka sangat membutuhkan, maka afdolnya kita bayarkan di sini. Tayyib. Nah, kalau seandainya di sini kita titipkan pastinya dengan keluarga kita nanti ya, ini zakat fitrah saya. Nanti kalau sudah akhir Ramadan, keluarkan zakat ini. Iya. Kalau kita di sana, pastinya nanti kita ada tim.
Kita ada tim nanti seperti tahun kemarin, kita ada tim bagi Bapak Ibu yang ingin mengeluarkan zakat, nanti ada nilai berasnya, ada harganya berapa real, nanti akan kita salurkan kepada fakir miskin yang ada di sana. Sahih. Baik. Ya, baik Ustadz, syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan Ibu Juniarti sudah terjawab. eh kita beralih ke pertanyaan open mic dulu. Silakan Bapak Benyamin yang resen langsung open mic saja. Fadol, Bapak Benyamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sekarang tuh banyak modusnya orang-orang yang pura-pura jadi pengemis, Pak. Sekarang bagaimana dengan pengemis yang diorganisir? Kan kita banyak kalau kita lihat di Indonesia tuh, aduh, luar biasa itu. Itu pertama. Kedua, pengalaman kami pada saat kita di Tanah Haram dan sekitarnya itu ada pengemis yang sifatnya maksa itu. Maksa-maksa dengan ngoceh-ngoceh yang kita nggak tahu arti apa itu. Dengan menarik badan kita itu bagaimana itu? Apakah kita layak untuk memberikan atau bagaimana itu? Kadang-kadang ngajak berantem itu, Pak. Aduh, gimana nih saya pikir. Nah, itu kemudian terkait dengan, mohon maaf di luar tema. Jadi dua pertanyaan, ada dua juga. Apakah kita ada saat berpegangan tangan dengan istri yang sifatnya untuk menyelamatkan atau melindungi, apakah hukumnya memenuhi syarat atau Membatalkan wudhu. haram atau tidak? Pada saat perjalanan Membatalkan dari wudhu, hotel Pak. ke Maksudnya apakah membatalkan wudhu atau tidak? ya maksudnya gitu. Jadi itu kemudian ini mohon maaf sekaligus karena takut antrinya lama itu. Pada yang terakhir, apakah sholat di masjid di depan hotel atau di dalam hotel sifatnya pahalanya sama dengan di dalam masjid? Karena kadang-kadang kita kan kondisi badannya apalagi menjelang sholat subuh kan ya kurang sehat atau gimana. Boleh nggak kita sholat di dalam hotel atau di halaman sekitar hotel itu? Apakah pahalanya sama itu? Karena banyak kejadian ya mungkin karena capek kita nggak sempat untuk di masjid di sekitar Masjidil Haram itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi Mas Hartono Untuk apa ya? orang miskin yang pura-pura di Indonesia Oh banyak. iya, Kemudian yang di Mekah juga orang miskin yang maksa-maksa. oh iya. Baik, Bismillah. Yang pertama untuk orang miskin yang dia berpura-pura. Kalau dia berpura-pura miskin, maka tentu dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi dia di rumahnya sebenarnya nggak miskin. Di rumahnya dia nggak miskin. Dia ada motor, ada bahkan mungkin ada mobil mungkin ya. Tapi dia pengen ya profesinya minta-minta seperti itu, justru dia terancam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, maka dia datang hari kiamat nanti mukanya tidak ada dagingnya. Jadi sungguh haram hukumnya dia melakukan hal tersebut. Dan kalau kita tahu dia memang miskin, artinya kalau kita tahu dia pura-pura miskin, maka tidak boleh kita ta'awun alal itsmi wal udwan, tidak boleh. Tolong menolong dalam dosa dan keburukan tidak boleh. Tayyib. Tapi kalau memang misalnya dia betul-betul miskin, Bapak Ibu ya, kalau dia memang betul-betul miskin, maka tetap harus kita berikan. Tidak masalah. Ya, tidak masalah kalau memang dia miskin, tapi dia memang modelnya peminta, ya nggak masalah, kita berikan. Sahih. Yang mendapatkan pahalanya adalah kita kok. Yang ngasih pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Yang penting dia miskin saja. Dan dinasehati, Pak, ini badan masih kuat untuk kerja-kerja. Seperti itu. Dinasehati, tapi tetap diberikan. Dan tidak boleh membantah, tidak boleh wa amma sa'ila fala tanhar. Ya, peminta-peminta itu jangan dibentak. Tidak boleh, itu larangan di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau mau ngasih enggak. Kalau kita kasih dengan bagus, dan kita kalau melihat dia misalnya masih kuat untuk bekerja, kita nasihati. Dan dan kita melihat secara zahir.
Kita melihat segala sesuatu secara zahir, kita tidak diperintahkan untuk membuka hati manusia, membuka hakikatnya seperti itu. Kalau ada di depan kita memang dia meminta-minta dan tidak ada alamat-alamat bohong, ya kita berikan. Toh tidak ada yang sia-sia dari harta yang kita keluarkan karena Allah. Tidak ada harta yang sia-sia yang kita keluarkan karena Allah. Tapi kalau seandainya memang dia berbohong, maka tidak boleh kita bantu. Tayyib. Kalau dia kuat, kita berikan, tetapi kita nasihat. Tayyib. Nah, yang ada di tanah haram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi para apa namanya bahasanya itu para pengemis-pengemis ini memang sudah menjadi pekerjaan kalau saya lihat. Sudah menjadi pekerjaan mereka, dan mereka juga sebenarnya terlarang. Cuma kadang memang kita tahu lah, kayak pedagang-pedagang kaki lima itu, kalau ada laskar, kalau ada polisi itu kabur. Kalau nggak ada, jualan lagi. Kabur lagi, jualan lagi. Seperti itu. Dan kadang juga yang membersih-bersih juga kadang dia. Indonesia, Haji Indonesia, dia kadang manggil itu maksudnya meminta. Baik, ala ihal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau memang kita melihat itu adalah orang yang memang dia berhak, ya, dia tidak meminta-minta, tapi ya kelihatannya Bapak itu tukang sapu dan memang ya dia tidak meminta gitu ya. Maka ya tidak masalah, kita tidak ada salahnya kita sedekah. Tapi kalau misalnya dia memang itu pekerjaannya, padahal dia digaji, nah ini kita itu tadi tidak boleh kita tolong-menolong di dalam keburukan. Apalagi ada orang yang memang itu dijadikan sebagai pekerjaannya. Karena memang meminta-minta ini Bapak Ibu, hukum asalnya adalah haram. Meminta-minta hukum asalnya adalah haram, kecuali untuk 3 orang. Yang pertama, orang yang memang tidak punya makanan sama sekali. Yang kedua, orang yang terkena musibah. Yang terkena musibah, kebakaran, banjir. Yang ketiga, orang yang dia berhutang untuk kemaslahatan kaum muslimin. Untuk mendamaikan kaum muslimin. Nah, ini boleh dia meminta. Meminta ini maksudnya ya model kayak kita donasi lah. Tayyib. Tapi kalau kita minta-minta ya, padahal kita ada duit di rumah, tapi kita minta-minta, hukumnya haram. Tayyib. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu cerdas-cerdas kita lah. Nah, kalau seandainya dia maksa kayak mau berantem, ya nggak usah dikasih Bu, laporin ke kita dan kita akan laporkan ke keamanan di sana. Akan kita laporkan, Bapak Ibu pokoknya jangan khawatir. Kita para pembimbing, para mutawif di sini melayani Bapak Ibu dalam keadaan bagaimanapun, ya, apalagi dalam hal-hal yang seperti itu tadi diganggu atau diteriakin, kasih tahu ke kita. Kita akan nasihati orang tersebut, kalau tidak bisa kita akan laporkan ke keamanan. Mereka paling takut kalau sudah dilaporkan ke keamanan. Karena kan mereka juga sama, orang-orang pendatang. Paling takut kalau sudah berhadapan dengan keamanan itu. Mereka akan dideportasi. Baik, dilarang masuk ke Saudi lagi. Yang ketiga tadi apa, Yang Mas? ketiga, berpegangan tangan dengan istri, mungkin terkait bulan Ramadan kali, Ustaz. Atau yang Oh, bulan lainnya. Ramadan. Apa tawaf? Iya, pas saat di sana, saat tawaf. Oh, pas tawaf. Ya. Memegang istri. Apakah membatalkan wudhu atau Oh tidak? iya, Ya benar. kalau di luar tawaf sih memang istri harus dipegang, Pak. Kalau di luar tawaf. Ya, cuma memang tidak boleh bermesraan di hadapan ramai, tidak boleh. Tayyib. Kemudian kalau seandainya tawaf, nah ini memang para ulama berbeda pendapat terkait hukum menyentuh perempuan yang bukan mahram. Tayyib. Hukum menyentuh perempuan yang afwan, bukan maksudnya. Hukum menyentuh perempuan baik itu mahram maupun yang bukan mahram. Tayyib. Nah ini karena kebanyakan kita ini banyak salaman yang bukan mahram, saya terpikir ke situ. Tayyib, hukum menyentuh perempuan dan kita sedang dalam keadaan berwudu, artinya kita ada wudu. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Maka jumhur para ulama, kebanyakan para ulama, maka katanya itu membatalkan wudu. Cuma mereka memang kemudian berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau dengan syahwat baru membatalkan wudu. Tapi kalau tidak dengan syahwat maka tidak membatalkan wudu. Tayyib.
Jadi kalau dengan syahwat itu membatalkan wudhu, tapi kalau tidak dengan syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Ada mazhab Abu Hanifah dan itu dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini termasuk pendapat kuat menurut saya bahwasanya menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Aula mastumun nisa", menyentuh perempuan di sini maksudnya adalah jima. Karena Al-Qur'an menggunakan bahasa yang halus. Ya, menggunakan bahasa yang halus. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ya Aisyah menyentuh kakinya ketika sholat malam. Aisyah pernah menyentuh kaki Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam. Dan Nabi kemudian tidak menghindar di situ atau tidak membatalkan sholatnya karena sudah disentuh Aisyah. Wallahu a'lam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kalau saya secara pribadi ya menyentuh perempuan ya dan kita sudah berwudu tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau kita menyentuh perempuan dengan syahwat kemudian keluar mani, baru kemudian itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Baik, yang pertanyaan terakhir tadi Ustaz, yang sholat di masjid apakah sama pahalanya dengan sholat di Baik. Masjidil Haram ya? Nah, ini juga ditanyakan kepada para ulama Arab Saudi terkait hukum tersebut. Ini ulama Arab Saudi sendiri yang menjawab. Baik. Bahwasannya kalau seandainya Masjidil Haram tersebut sapnya nyambung ke hotel kita, artinya sapnya nyambung, artinya jamaah membludak, sapnya nyambung sampai ke hotel kita, maka ketika kita sholat di hotel, pahalanya sama seperti kita sholat di Masjidil Haram. Tapi kalau sapnya tidak nyambung, kita sholatnya pakai di depan TV misalnya, suaranya suara TV, maka tidak mendapatkan keutamaan salat di Masjidil Haram. Tidak mendapatkan keutamaan salat di masjid. Jadi salat sapnya harus nyambung. Sapnya harus nyambung ini maksudnya adalah dia artinya kita masih melihat orang yang sholat di depan kita. Jadi walaupun tidak nyambung, tapi kita yang di depan masih ada yang sholat. Kan sholat kasab itu kadang terputus-putus. Tapi dia masih ini nih masih apa dalam satu rangkaian, cuma dan masih kelihatan orang yang sholat dan bersambung ke Masjidil Haram itu masih kelihatan. Maka ini dihitung sholat di Masjidil Haram sepanjang apa? Seperti itu. Tapi kalau seandainya kita di hotel, kemudian nggak ada saf yang sampai ke hotel kita, maka ini tidak termasuk sholat di Masjidil Haram, tidak mendapatkan 100.000 keutamaan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukur atas jawabannya. Begitu Pak Benyamin ya, semoga pertanyaan semuanya terjawab dengan baik. Kita beralih kembali ke kolom chat ya. Sebentar Pak Awaludin yang sudah resen ya, kita ke kolom chat terlebih dahulu. Pertanyaan dari Abu Zubair. Pertanyaannya ada 3 ini, wah Masya Allah. Satu dulu, nomor 1, zakat mal lebih utama dikeluarkan di bulan Sya'ban seperti yang dilakukan beberapa sahabat ataukah di bulan Ramadan mempertimbangkan besarnya ganjaran amal di bulan Ramadan? Fadol Ustaz. Baik, bismillah. Zakat mal itu dikeluarkan ketika dia sudah cukup 1 tahun. Apakah itu di bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, atau bulan apa? Jadi melihat apakah dia sudah usia 1 tahun. Dan tidak boleh diundur-undur. Tidak boleh nih, saya kena zakat di bulan Sya'ban. Saya undur aja lah, nanti Ramadan biar pahalanya besar. Ya justru kita di sini berdosa karena menunda-nunda membayar zakat. Menunda-nunda membayar zakat itu hukumnya haram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yamna'u qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Tidaklah suatu kaum menunda-nunda menahan diri untuk membayar zakat. Ya, menahan diri untuk membayar zakat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tahan air dari langit. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh kita menahan dan termasuk dalamnya adalah menunda-nunda. Nah, kita menahan ini. Sama seperti orang miskin mau makan. Kita kasih tahu besok Pak ya, sekarang puasa dulu ya. Enggak boleh, itu hak mereka yang harus kita tunaikan. Nah, cuma kalau mau dibayarkan di bulan Ramadan,
itu namanya kita bayar zakat lebih dahulu. Boleh dengan syarat kalau sudah sampai nisabnya. Artinya begini, uang kita sudah sampai senilai 85 gram emas. Tayyib, tetapi belum 1 tahun. Tapi saya mau bayar di bulan Ramadan. Boleh. Itu namanya bayar zakat duluan. Boleh dengan syarat sudah sampai nisabnya 85 gram emas. Terus nanti ketika sudah datang haul aslinya, misalnya di bulan Dzulhijjah, datang haul aslinya, kita hitung lagi. Kurangnya baru kita tambahkan lagi. Kalau lebih, itu dihitung sedekah. Seperti itu. Ya, baik Ustadz. Syukron atas Nah, jawabannya. Pertanyaan nomor 2. Sebelum pertanyaan Bapak Ibu, ini karena sudah melewati jadwal Ramadan kita, mohon dicukupkan pertanyaan yang di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Baik, pertanyaan nomor 2. Untuk perhitungan zakat mal, jika kita mempunyai emas, perhitungan konversi ke nilai uangnya menggunakan apa ya Ustadz? Harga saat kita beli atau harga update saat ini atau harga jika kita jual emas tersebut atau harga buyback? yang menjadi patokan adalah harga emas saat ini. Harga emas hari ini nih. Harga emas hari ini. Harga emas hari ini dan nilainya itu adalah yang dipaparkan oleh Antam. Jadi harga emas, Antam menjual emas berapa dia? Satu gram. Nah itulah, 1 gram itulah kemudian yang dikalikan 85 gram. Harga gram dari harga jual emas Antam itulah yang kemudian kita kalikan dengan berapa gram emas yang ada di kita. Baik, Kalau Ustadz. kita mau mengeluarkannya dengan uang. Ya, pertanyaan ketiga. Untuk piutang kita ke orang lain yang sudah sangat lama belum dibayar, bagaimana menghitung zakatnya Ustadz? Apakah dihitung terus setiap tahun? Baik. Aduh. Kalau saja seandainya dia lancar membayar hutang, misalnya sebulan dia bayar sejuta, maka berarti uang yang ada di dia tersebut termasuk uang yang harus kita zakatkan. Jadi kita gabungkan dengan uang yang ada di kita dan harus kita zakat. Tapi kalau piutangnya tidak lancar, misalnya bahkan mungkin tidak dibayar, maka tidak dihitung zakat. Tidak dihitung zakat. Tayyib. Kalau nanti tiba-tiba dia suatu hari misalnya dia taubat, kemudian dia membayar zakat, maka nanti baru kita keluarkan pada saat itu. Uang yang ada pada dirinya, diri dia tersebut, kalau sudah sampai nisabnya, maka kita keluarkan 2,5% hari itu juga. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dia tidak lancar, maka tidak terhitung zakat. Ya, baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan Abu Zubair sudah terjawab ya. Kita beralih ke yang resen dulu. Silakan Bapak Awaludin Iqbal. Fadol, open mic. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, ada pernah kita mendengar dengan zakat profesi atau zakat teman-teman kita yang menjadi pegawai dengan pendapatan bulanan gajian. Kemudian di pemerintahan kita kan ada yang membentuk Basnas ya, Badan Zakat Nasional. Nah, apakah itu masuk dalam atau ini termasuk zakat dalam kategori yang mana gitu? Karena ini dikumpulkan atau disampaikan zakatnya itu setiap bulan. Kemudian ada juga bagi pegawai-pegawai kita yang di perusahaan itu kan ada yang disebut dengan jasa produksi, Ustaz. Yang besarannya itu kita tidak bisa pastikan dan jumlahnya berapa dan kapan diberikan itu juga tidak bisa dipastikan. Apakah pendapatan harta yang dari proses seperti ini itu masuk dalam kategori zakat yang mana? Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, kalau Mungkin harta satu-satu itu dulu, Pak. Mungkin satu-satu dulu aja ya, kali, Pak. ya. Karena panjang Boleh pertanyaan. nggak nanti, Ustaz? Karena ada beberapa Ya, pertanyaan ini. boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti Ya. satu dulu ya.
Baik, Oke. Adul Ustaz Yasil. baik, Bismillah. Untuk zakat profesi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Maka memang muncul zakat profesi ini di zaman-zaman kontemporer saat ini. Dan di antara yang paling banyak yang dinukil oleh orang-orang adalah dari perkataan Yusuf Tayyib. Ya, karena memang tidak ada nasnya. Ya, dikiaskan dengan zakat tanaman, dikiaskan dengan zakat apa yang dihasilkan. Tayyib. Maka zakat ini sifatnya adalah tauqifiyah, yang ada nasnya saja. Yang ada nasnya saja. Yang tidak ada nasnya maka kita ya tidak wajib, bahkan kita tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara tayyib. Dan ya dari kita kan ada pertemuan-pertemuan juga tuh dengan MUI, dengan dengan Basnas terkait zakat profesi ini. Jadi kalau ini juga ada perubahan-perubahan juga dari kebijakan MUI dan juga terkait Basnas. Bahwasanya sekarang itu ya zakat profesi itu sebenarnya mereka sudah mulai agak-agak ya menyadari bahwasanya zakat profesi ini sebenarnya dia adalah pada ya zakat mal, lebih kepada zakat mal atau zakat harta yang dimiliki oleh seseorang. Dan orang yang memiliki harta tadi, dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat kalau dua syarat sudah terpenuhi. Syarat pertama adalah dia sudah sampai nisabnya, dan nisabnya ini nisab apa? Ya nisab harta, berapa? 85 gram emas. Jadi jangan dikiaskan dengan nisab pertanian. Tapi nisab emas seperti itu. 85 gram emas. Baik. Yang kedua adalah sudah sampai 1 tahun. Nah, ini kan baru sebulan. Terus juga dari gaji kita per bulan tersebut, ini untuk biaya makan kita, hidup kita, anak, istri, sekolah anak kita, dan lain sebagainya, ini nggak masuk. Yang kena zakat itu adalah harta yang tersimpan. Adapun kalau kita dapat gaji, kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari ini, nggak masuk zakat. Ini kebutuhan kita. Yang masuk zakat itu adalah harta yang tersimpan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaupun ada istilah zakat profesi, saat ini dilihat terlebih dahulu. Apakah zakat profesi itu yang dimaksud itu adalah zakat mal yang dibayarkan per bulan? Zakat mal yang dibayarkan per bulan. Jadi misalnya seorang pejabat yang dia punya dia hartanya semuanya sudah nisab terus lah, nggak pernah kurang dari nisab. Kalau dia mau mengeluarkan zakatnya per bulan itu tidak masalah. Mau dikeluarkan zakatnya per bulan tidak masalah. Artinya dia di sini membayar zakat duluan. Baik. Tapi kalau orang yang belum sampai nisabnya kita minta untuk mengeluarkan zakat, nah ini tidak boleh. Baik. Nah seperti itu. Seperti itulah kurang lebih Bapak Ibu ya, untuk terkait zakat profesi. Jadi kita melihat apa yang dimaksud dengan zakat profesi. Kalau yang dimaksud itu adalah zakat mal yang dibayar duluan, itu tidak masalah. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah kita setiap penghasilan kita harus dipotong sekian-sekian, tidak melihat nisabnya, tidak melihat haul setahunnya, ini tidak boleh tentu. Demikian Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Ustaz. Kemudian yang kedua, begini, rangkaianan dengan itu, gaji atau pendapatan yang kita peroleh, yang kemudian kita gunakan untuk tiap hari, itu kan sebagian kan ditabung. Nah, tabungan itu kan naik turun, Ustaz. Keluar masuk lah istilahnya. Menghitung atau meng-cut off-nya itu seperti apa, Ustaz, dalam 1 tahun? Atau supaya ini kita, istilahnya untuk amannya bahwa semua zakat kita itu sudah kita zakati, apakah kita menghitung, ya sudah, pokoknya ini 1 tahun atau belum, semua yang ada menjadi harta kita ini kita zakati. Kalaupun ada kelebihan, itu menjadi sedekah seperti itu. Apakah bisa seperti itu, Ustaz? Baik, bismillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seharusnya kita kalau harta kita sudah sampai senilai 85 gram emas,
atau mungkin kurang lebih sudah 120-an juta lebih harta kita yang tersimpan, ya. Ini sudah harus kita hitung. Oh, harta saya sudah hari ini sudah sampai segitu loh yang saya simpan. Nah, itu sebenarnya kita harus hitung nih, bulan sekian, bulan Ramadan misalnya. Oh, berarti tahun Ramadan tahun depan saya sudah harus membayar zakat. Seharusnya seperti itu, dan memang wajib seperti itu harus kita lakukan. Tayyib. Dan membayar zakat kalau seandainya kurang tidak boleh. Kalau lebih boleh. Tadi misalnya kita perkiraan saja nih. Ya udah, ini saya anggap zakat saya gitu. Kalau kurang tidak boleh, tapi kalau lebih boleh. Seperti itu. Kalau kurang tidak boleh, haram. Kalau lebih itu boleh. Tayyib. Jadi memang ya subhanallah ya, harta ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kebayang nanti bagaimana kita dihisab di akhirat. Di dunia saja kita sudah harus dihitung-hitung, disuruh ngitung. Di akhirat nanti kita dihisab. Kita yang dihitung harta kita, Allah musta'an. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian. Jadi kalau untuk zakat ini dibayarkan seperti itu tadi ya, yang penting ada niat zakat, tetapi jangan sampai kurang. Kalau lebih boleh. Baik, Satu lagi, demikian Ustaz. Bapak. Satu lagi, Ya, Ustaz. Oh ya, Terhadap terakhir Pak. harta yang dipakai atau ya tadi kan perhiasan yang dipakai. Kalau kendaraan yang dipakai, Ustaz, tidak atau terkena rumah yang zakat. ditempati, Rumah yang ditempati, kendaraan yang dipakai itu tidak terkena zakat. berapapun Kecuali jumlahnya, Ustaz, kalau ya? berapapun jumlahnya, bagaimanapun harganya, betapapun mewahnya. Jadi tidak Izin, Ustaz, terkena zakat. ada yang Ya, menyampaikan ini, Ustaz, perolehan pertama itu dizakati begitu, Ustaz? Apa benar begitu, Ustaz? perolehan pertama dia kalau seandainya sudah sampai nisab dan mau dibayar duluan sih nggak masalah, tapi belum wajib ya. Wajib itu kalau sudah sampai 1 tahun. Tapi kalau dia mau bayar duluan tidak masalah. Perolehan pertama maksudnya perolehan gaji itu maksudnya Pak. Bukan, mendapatkan harta itu kendaraan misalnya beri pertama itu harus dizakati, setelah itu tidak, apa benar seperti itu? Baru beli Ada rumah, yang Pak. Maksudnya kita beli Baru, rumah. baru Beli beli rumah rumah gitu ya. pertama gitu ya. Ya, ya. Ya, harta yang kita beli yang bukan untuk kita dagangkan tidak terkena zakat. Nah, ini orang ada-ada aja kadang. Nggak ada dalam syariat seperti itu. Iya, iya itu. Nggak ada dalam Satu lagi, Ustadz, yang terkait tadi penjelasan ini menegaskan saja sih, Ustadz, bahwa Ya. api utang yang masih di tempat orang lain itu kan belum bisa dipastikan apakah itu akan balik ke kita atau tidak, Ustadz. Apakah itu juga masuk Ya. di dalam? Itu untuk Ya, menegaskan tidak aja. masuk. Ya, tidak termasuk harta yang dizakatkan. Ya. Ya, tidak termasuk harta yang dizakatkan. Tadi Bapak bilang terkait misalnya uang kita yang tersimpan di perusahaan yang belum bisa kita ambil ya. Iya, iya. Nah, itu juga sama tadi hukumnya, sama seperti hutang yang piutang yang belum bisa kita ambil. Jadi dia tidak termasuk yang kita zakatkan. Kapan kita zakatkan? Kalau sudah dicairkan oleh perusahaan. Baru nanti langsung kita zakatkan 2,5%. Ya, ya, Baik, baik. terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Awaludin Iqbal atas pertanyaannya. Kita beralih ke kolom chat lagi. Dari Pak Bibit Parwito. Izin tanya Ustadz, jika saya merasa khawatir bahwa pembayaran zakat saya pada beberapa waktu yang lalu, misal 10 tahun yang lalu, kurang akurat dalam perhitungannya, apa yang harus saya lakukan sementara catatan harta dan penghasilannya sudah berubah dan tidak ada lagi? Fadol, Ustadz Yasir. Baik, bismillah. Kalau Bapak sudah mengeluarkannya kepada badan amil zakat yang sah, maka Bapak tidak ada dosa lagi. Kalau sudah dikeluarkan kepada badan amil zakat yang sah, diizinkan oleh negara, ya, tadi seperti LAS SIP tadi, maka itu ya tidak masalah. Dosa mereka yang menanggung kalau seandainya salah, karena mereka yang itu. Tapi kalau yang mengeluarkannya adalah Bapak sendiri, kemudian Bapak salah hitung,
dan dalam anggapan Bapak kira-kira oh kayaknya salah saya dulu. Maka di sini Bapak beristihad, berusaha untuk melihat kira-kira kesalahannya itu berapa nominal kesalahannya. Nah, kemudian itu dikeluarkan zakat. Jadi Bapak mengira-ngira tuh, kira-kira benar nggak saya salah? Kalau hanya sekedar was-was, maka nggak usah dianggap was-was. Tapi kalau memang benar perkiraan, zon kalau bahasa kita itu, zon dulu kayaknya salah saya. Ya udah saya tambah lagi. Nah, itu tidak masalah. Yang Bapak keluarkan tersebut, kalau tidak menjadi zakat, dia maka menjadi sedekah. Baik, barakallah. Baik, syukuran Ustadz. Pertanyaan berikutnya langsung saja dari Bapak Lukman. Assalamualaikum Ustadz, untuk zakat dagangan tersebut menghitungnya zakatnya modal plus keuntungan tiap tahunnya atau nilai total dagangan dikurangin modal? Fadil Ustadz. Baik, bismillah. Jadi modal di sini, modal yang Bapak miliki itu terhitung uang yang tersimpan. Jadi, modal yang Bapak miliki itu terhitung uang yang tersimpan. Baik, untuk uang yang tersimpan. Maka kemudian nanti ditambah dengan nilai harta dagangan tersebut. Ditambah dengan nilai harta dagang tersebut berapa. Jadi enaknya itu pakai rupiah saja, ditambah. Kemudian juga nanti terkait piutang juga. Kalau ada orang yang piutang, misal ngutang ke Bapak, nah itu juga ditambah kalau dia lancar ya. Kalau piutangnya lancar juga digabungkan. Termasuk juga nanti emas dan perak yang ada di rumah juga itu ikut digabungkan semua. Ikut digabungkan semua, baru kemudian diambil 2,5%. Dan dikurangi. Pastinya tadi ya sebelum diambil 2,5%, afwan, dikurangi kalau kita ada hutang. Saya ada hutang. Ya, saya ada hutang dengan orang lain, maka harus dibayar dulu hutang kita sebelum kita bayarkan zakatnya. Tetapi hutang yang memang sudah jatuh tempo. Hutang yang sudah jatuh tempo maka harus kita bayarkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita keluarkan zakat. Dan juga yang mengurangi zakat juga, kalau ini zakat perdagangan atau zakat perusahaan, kalau seandainya ada pajak dari pemerintah, nah itu dikurangi juga. Atau misalnya pada bulan itu atau pada tahun itu kita harus membayar gaji pegawai, harus membayar pembayaran ini, pembayaran itu yang diwajibkan atas perusahaan kita, maka itu dikurangi semua. Setelah dikurangi baru kemudian nanti diambil 2,5%. Jadi pajak, kemudian hutang kita kepada orang lain, kemudian kewajiban yang harus kita bayarkan, ini sebagai pengurang dari nominal zakat kita tadi. Kalau sudah dikurangi, baru kemudian kita keluarkan zakatnya, 2,5%. Ya, baik Ustadz, syukron atas Seperti itu. jawabannya. Ustadz, ini sudah jam 11, tapi pertanyaan masih ada 12 lagi Ustadz. Gimana Ustadz? Masih lanjut? Khawatir antum ada jadwal lagi atau? Atau kita lanjutkan nanti pas kita ketemu nanti. Oh, baik Ustadz. Uh, Masih ada 12 lagi, masih banyak ini. Kita lanjut ke lain waktu aja Ustadz ya. Siap. Oh ya, baik. Baik Bapak Ibu, Afwan sebelumnya karena waktu sudah melebihi jadwal rondon, masih ada kurang lebih 12, Analia tadi 12 pertanyaan lebih. Nanti bisa ditanyakan di grup atau di waktu pas pertemuan nanti Ustadz ya, pas Sahih. keberangkatan ya. Sahih. Baik, kita akhiri saja Ustadz ya. Ustadz Abdul, Ya. ada mau ditambahkan Ustadz Abdul Haknu? Mungkin terkait informasi dari Terpal, insya Allah kan besok masih ada waktu ya untuk penyampaian materi dari Travel terkait teknis itu. Ya. Oh ya, sahih. Ya, baik Ustadz. Ya, syukur Ustadz. Ada yang mau disampaikan Ustadz Yasir atau cukup? Saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya zakat ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala atas harta yang dititipkan pada kita. Maka kalau sudah sampai nisab, kalau sudah sampai haul atau zakat yang lainnya yang tidak membutuhkan haul,
maka harus kita keluarkan. Karena dia adalah titipan dari Allah pada harta kita. Jangan sampai nanti bercampur dengan harta kita bertahun-tahun dan belum kita keluarkan. Ya, jangan sampai nanti kalau tidak kita keluarkan zakat kita, kita memakan orang lain, memakan hak fakir miskin, memakan hak nanti orang-orang yang mustahik, orang-orang yang berhak mendapatkan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan zakat kita menunaikan kewajiban kita, dengan zakat kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dengan zakat kita membersihkan harta kita, dengan zakat kita memberikan kebaikan untuk umat, membantu para fakir miskin yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mengeluarkan zakat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada setiap harta yang kita zakatkan. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, syukron Ustadz Yasir atas penjelasannya. Barakallah. Jazakallahu khairan. Kami minta maaf Bapak Ibu ya, yang pertanyaan belum sempat terjawab. Semoga lain waktu ada kesempatan. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah pukul 11 lebih 1 menit, kita tutup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut hadir di Zoom pagi ini dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan materi fikih zakat oleh Ustadz Dr. Muhammad Yasir, MA, Hafidahullah bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya Allah berikan kemudahan, kesehatan, sampai nanti berangkat ibadah umroh sampai selesai dan kembali ke tanah air. Sampai bertemu kembali di Zoom meeting selanjutnya Bapak Ibu, besok hari Ahad ya Bapak Ibu. Berarti di pertemuan kita yang terakhir, di pertemuan kita yang ke-13 yang terakhir insya Allah di tanggal 2 Maret dengan materi atau topik update teknis dan penutupan Zoom meeting online oleh Sunnah Travel insya Allah. Jangan lupa Bapak Ibu, kami terus mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan, untuk makan makanan yang bergizi, tipis-tipis berolahraga. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan atau ucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz Yasir. Jazakallahu khairan.